Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi man la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku seiman, saqidah, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten Islam tekstual, kontekstual, dan faktual. Hari ini kita coba kupas tuntas dulu ini tentang kejadian tragedi terbunuhnya polisi yang baru 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat 22 September, seorang polisi, brigadir polisi di Kaltara di Kalimantan Utara, terbunuh di dalam kamarnya. Namanya Setia Herlambang, yang kemarin sudah dikebumikan di Kendal, di kediaman kampung halamannya. Beliau meninggal wafat di dalam kamar di rumah dinas ajudan Kapolda Kaltara. Kita tidak bisa berasumsi apapun, yang jelas ini sudah takdir beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya saja dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua tentang kejadian 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 September 2022, masih segar, masih jelas dalam ingatan kita ketika Mahkamah Agung telah memutuskan dan membebaskan 2 orang polisi yang membunuh atau menembak 6 laskar FPI di KM 50. Kedua polisi tersebut, Fikri Ramadan dan Ifda M. Yusmin Ohorella, telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung pada waktu itu sebagai bangsa yang berdasarkan hukum, karena ini adalah putusan Mahkamah Agung. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita harus menerima ini sebagai putusan final. Hanya saja saya hanya mengingatkan kepada para hakim, para penegak hukum, apalagi yang beragama Islam. Ingatlah bahwa Allah itu 3 kali dalam surah Al-Maidah, tepatnya ayat 44, 45, dan 47 mengingatkan. Apa bunyinya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Allah, bagi siapa-siapa kamu yang tidak menegakkan hukum Allah itu dengan benar, menegakkan hukum sebagaimana hukum yang dihukumkan Allah. Kita ketahui secara hukum agama bahwa seorang pembunuh itu hukumnya harus dibunuh, terkecuali dia membunuh karena membela diri atau membunuh karena ada hak untuk membunuh, maka hukumnya harus tetap nyawa dibayar nyawa. Jadi ini hukum dari Allah. Kalau di Indonesia mungkin ini belum bisa diterapkan, ini ya mungkin karena negara kita adalah negara Pancasila, tapi saya bicara tentang hukum agama menurut hukum agama Islam. Jadi dikategorikan orang yang tidak bisa menegakkan hukum Allah itu adalah kafir. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah juga ayat 45 Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi kalau tidak menegakkan hukum Allah itu zalim hukumnya. Diulang lagi pada ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi kategori fasik. Fasik ini adalah orang Islam tapi perbuatannya, maksiatnya menantang hukum-hukum Allah, menentang aturan Allah. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, kita masih meyakini bahwa 6 orang syuhada yang meninggal di KM 50 itu, sebagaimana beberapa video saya sudah saya sebutkan yang lalu, mereka adalah syuhada. Sebagaimana video sebelumnya, mereka itu adalah mati syahid. Ketahuilah Allah sudah menyebutkan orang-orang yang mati syahid ini sebagaimana surah Al-Baqarah 154. Apa kata Allah? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jadi jangan sekali-kali kamu pernah mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu, mati di jalan Allah itu, syuhada itu, mereka itu mati. Mereka yang terbunuh itu, jangan sekali-kali kalian katakan mereka itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka akan tetap hidup. Bal ahya walakin la tasurun, tapi kebanyakan kamu tidak menyadarinya. Artinya apa? Kita melihat apakah ini mungkin murka Allah, apakah ini peringatan, apakah ini takdir, wallahu alam. Tapi saya ingin mengabarkan sedikit kepada kita sebagai informasi bahwa 1 tahun ini, tepat September ke September, ada 6 polisi yang meninggal, wafat dari berbagai sebab, dan penyebabnya juga beraneka ragam, tapi kebanyakan yang ditembak dengan pistol atau dengan senjata.
Tepatnya kita lihat Bribka AS ini dekat kampung saya di Polres Samosir, 23 Januari tahun ini karena minum sianida meninggal. Bribka AS. 2 bulan kemudian 25 Maret Bribtu RF, staf pribadi pimpinan Polda Gorontalo, tewas luka tembak. Itu di mobil dinas. RF ini diduga waktu itu bunuh diri, wallahu a'lam. Ya, 31. Kemudian 31 Maret juga. Jadi ini antaranya hanya 6 hari. Anggota Ditsamapta Polda Banten juga, Bribka DK, tewas dan luka tembak di kamarnya. Itu di kota Serang ya, dekat dengan Jakarta ini. Meninggal. 3, 4 pada bulan Juli, 2 bulan yang lalu, 23 Juli tepatnya, Bribda Ignatius Dwi Prisko. Ini juga ditemukan tewas, meninggal. Anggota Densus 88 anti teror ini tewas di rumahnya ya. Di rumah Susun Polri Cikias Gunung Putri. Ini kemudian pada 12 Agustus baru bulan yang lalu tepatnya Bribtu Haidar. Ini Bribtu Haidar ini wafat. Kalau beliau ini wafat ini dalam tugas ya, di daerah Papua, di Wako Ilaga. Wako Ilaga itu puncak ya, daerah Papua. Dan terakhir 2 hari yang lalu ada peristiwa yang sebagaimana kita ketahui bersama, itu saudara Setia Herlambang, Brigpol, Brigadir Polisi, meninggal di rumah dinas sebagai ajudan Kapolda Kaltara. Keenam polisi ini mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hanya saja saya dalam kesempatan ini memberikan apresiasi kepada kepolisian supaya ini kan rata-rata semua brigadir, ada yang bunuh diri, ada yang minum kopi sianida, ada yang ditembak, ada yang informasinya salah tembak seperti saudara Setia Herlambang ini yang dikatakan informasi terakhir yang kita ketahui bahwa beliau sedang memperbaiki dan sedang membersihkan senjata, langsung senjata itu menembus jantungnya. Tapi apapun penyebabnya, 6 polisi ini adalah kader-kader hukum, kader-kader kepolisian. Sehingga perlulah introspeksi dulu, sehingga nantinya mereka-mereka ke depan, polisi-polisi ini tidak mati sia-sia. Artinya mati sia-sia ini karena untuk mendidik mereka di sekolah bintara dan sebagainya selama hampir 1 tahun ini memakan biaya yang tidak murah. Kemudian juga mereka itu harapan kedua orang tuanya dan juga harapan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kita mendukung juga kemarin dari IPW, Indonesian Police Watch juga memberikan harapan kepada aparat kepolisian supaya polisi-polisi seperti ini supaya secara psikologis juga, secara keterampilan lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti mungkin kita ketahui selama 1 tahun ini. Akhirnya saya tidak bisa memberi komentar apa-apa, saya hanya memberikan informasi dan mengingatkan semua hati-hati dalam menegakkan hukum. Apalagi aparat kepolisian adalah garda terdepan penegak hukum di Republik ini. Oleh sebab itu sebagai negara hukum, kita berharap hukum itu tegaklah di negeri ini. Kembali kepada 6 orang laskar syuhada juga, kita doakan mereka benar-benar menjadi syuhada dan menjadi ingatan sepanjang masa, dan tidak boleh kita lupakan karena mereka ini adalah syuhada yang mengawal waktu itu Habib Rizik Syihab. Oleh sebab itu bagi kita semua, mari kita hadiahkan kepada mereka Al-Fatihah dan doa-doa semoga mereka diampuni Allah, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya dan diberikan jannah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.